Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sifat turunan fungsi aljabar. Oke, jadi sifat turunan fungsi aljabar itu ada beberapa yang perlu diketahui. Yang pertama, kita ketahui dulu tentang aturan dasarnya. Oke, yang pertama, kalau misalkan fungsi fx-nya itu sama dengan k, di mana k ini adalah konstanta alias nilai konstan, maka turunan dari fungsi fx ini kita tulis f aksen x itu sama dengan 0. Jadi setiap fungsi yang bentuknya konstan, maka turunan pertamanya itu adalah 0. Contoh, misalkan ada soal fungsi fx itu sama dengan negatif 5. Nah, kita tahu negatif 5 adalah nilai konstan atau nilai yang tanpa ada variabel. Maka turunan daripada negatif 5 adalah f aksen x sama dengan 0. Jadi berapapun nilai fx di sini, selama dia adalah nilai yang tanpa variabel alias konstanta, maka turunan pertamanya sudah pasti 0. Nah, yang berikut, apabila fx itu sama dengan ax. Nah, sekarang sudah mulai sedikit berbeda, di mana a ini adalah koefisien dan x ini adalah variabel. Jadi di sini sudah ada nilai aljabar, bentuk aljabar di mana terdiri dari koefisien dan variabel. Nenek bubur mana? Sana di pinggir TV. Maka turunan pertama dari fungsi tersebut alias f aksen x itu adalah a. Di mana a ini kita ketahui bahwa itu adalah nilai dari koefisien. Nah, di sini terkesan bahwa variabelnya tuh hilang. Terkesannya seperti itu ya. Terkesan ada bahwa variabelnya itu hilang. Tapi ini ada alasannya, nanti kita pelajari. Singkatnya seperti itu. Contoh, misalkan fx itu sama dengan negatif 72x. Nah, di sini yang menjadi koefisien adalah 72 dan yang jadi variabel adalah x. Maka turunan dari fungsi tersebut adalah ditulis f aksen x sama dengan negatif 72. Oke, sampai di sini paham? Kita lanjut.
Yang ketiga, apabila ada sebuah fungsi f(x) sama dengan a(x) dipangkatkan n. Nah, ini sudah mulai agak banyak ya bentukannya, dimana kita harus tahu bahwa di sini a itu adalah koefisien, kemudian x ini adalah variabel, dan n itu adalah eksponen alias pangkat. Nah, maka bentuk seperti ini, turunannya diperoleh dengan rumus f aksen x sama dengan, kita pangkatnya dulu ditulis ini n, sama dengan n kali a kali x pangkat n kurang 1. Dimana kita tahu n ini adalah eksponen, a ini adalah koefisien, dan x adalah variabel. Oke, sampai di sini silakan diperhatikan baik-baik. Sekarang kita lihat contoh. Misalkan f(x) sama dengan negatif 2x pangkat 3. Maka turunan dari fungsi tersebut adalah f aksen x sama dengan, nah kita lihat eksponen n ya, rumusnya tuh n, maka kita tulis n di sini adalah 3 ya, ini pangkatnya ya, n adalah 3 kali, kemudian yang jadi koefisien adalah negatif 2, maka kita tulis buka kurung negatif 2 tutup kurung kali, kemudian kita lihat x-nya tetap ya, x itu adalah variabel x. Nah, kita perhatikan di sini pangkatnya itu adalah n kurang 1. Nah, karena di sini n adalah 3, maka kita tulis 3 pangkat 3 kurang 1. Nah, hasilnya adalah 3, hasilnya adalah kita kalikan ya, 3 kali min 2 itu sama dengan negatif 6 kali x pangkat 3 kurang 1. 3 kurang 1 adalah 2. Oke, jadi ini jawabannya. Atau kita contoh yang lain. Contoh berikutnya, misalkan f(x) itu sama dengan 1/2 x pangkat 8. Nah, maka turunan dari fungsi tersebut adalah f aksen x sama dengan, kita lihat yang jadi n-nya adalah 8 dikali dengan koefisiennya adalah 1/2, maka kita kali 1/2. Kemudian x pangkat n kurang 1, berarti 8 kurang 1. Hasilnya adalah sama dengan 8 kali 1/2. 8 kali 1/2 itu artinya 8 dikali 1, setelah itu dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 8 kali 1, 8, 8 bagi 2, 4.
X pangkat 8 kurang 1 sama dengan 7. Oke, itu dia jawabannya. Sampai di sini, apakah semuanya mengerti? Oke, silakan dicatat baik-baik. Nah, selanjutnya coba kerjakan latihan berikut ini. Latihan. Aduh. Latihan. Coba tentukan turunan fungsi berikut ini. Oke. 1 fx sama dengan fx sama dengan negatif 2026. Kedua, fx sama dengan 7x. Ketiga, fx sama dengan negatif 5 x pangkat 2. 4 fx sama dengan negatif 2/3 x pangkat 9. Dan yang kelima, fx sama dengan negatif 3/4 x pangkat berapa ya? 1/2. Coba silahkan kerjakan dan komen jawabannya di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa.